Gini ya. Iya. Nah, itu ya jejak itu. Ya, ini namanya nasbi. Nasbi itu ditegakin lututnya, jangan bengkok. Coba yang salah gimana? Coba. Nah, ini salah. Salah datu. Iya, masih dah. Nah, ini yang benar, ditegakin. Nah, terus masalah tangan pertama harus dibuka, jangan dikepel. Ini yang benar. Nah, ini yang salah gimana? Nah, ini nggak boleh dikepel. Yang bagusnya kashfun, buka. Nah, bukanya juga jangan rapet. Nah, setelah itu kesunahan selanjutnya yaitu jari antara jari satu yang lainnya yaitu ada renggang. Ini yang benar, renggang. Seperti takbiratul ihram direnggangin. Jangan terlalu rapet. Coba yang salah gimana? Nah, jangan terlalu iya. Licin. Iya. Iya. Terus jangan terlalu lebar. Yang salah gimana? Jangan terlalu lebar. Jangan. Itu sambil ngurut juga kayaknya. Biar enak. Nah, yang sedang gimana? Nah, terus ini juga nah, ini iya benar lurus. Nah, ke tempat sujudin sujudnya di sini. Nah, rada lurusin. Nah, iya, bagus sudah benar. Bagus. Nah, jadi lagi sholat itu diatur ya, semua badan tuh ya, sampai jari-jari itu diatur lagi sholat tuh. Ya. Lagi sujud. Ya kan lagi sujud kan jari-jarinya biar madepin apa? Ke kiblat. Tuh diatur. Jari-jari itu bahkan jari aja diatur lagi sholat kan. Terus lagi sujud juga jari-jari kan ditekuk gitu ya. Nih misalkan kaki ini lagi sujud begini kan. Iya. Tuh, biar apa? Nah, ujungnya madep kiblat. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fadum alaina tawbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin asyrofil qurrati a'yun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi bidarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu, adapun rukun salat yang nomor kelima itu ar-ruku'u ruku bi ayyan haniya, yaitu dengan cara membungkuk bi ayyan haniya, dengan cara membungkuk bihaitsu tanalu rohatahu, sekiranya telapak tangannya itu memegang rukbataihi, dua lutut. Bihaitsu tanalu rohatahu, sekiranya dua telapak tangannya itu bisa memegang rukbataihi, dua lututnya. Asadisu, adapun yang paling sadis yang nomor keenam dari rukun salat itu atumakninatu fihi, tumakninah di dalam ruku. Tumakninahnya biqadri subhanallahi, seukuran membaca subhanallah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Rukun sholat yang nomor kelima setelah Fatihah ya. Iya kan? Benar. Setelah
rapi Fatihah. Rukun sholat selanjutnya yang nomor 5 yaitu ruku. Ruku menjadi rukun sholat. Ya, setelah Al-Fatihah baca surat terus ruku. Ruku itu caranya minimal di ayyan hania dengan cara membungkuk. Itu sebenarnya di ruku itu dengan cara membungkuk itu cukup ya. Jadi ini belum ngebicarain tangan letak di mana atau yang paling bagus gimana. Ini ruku minimal. Ruku udah dibilang oh ruku ini udah sahnya ruku gitu ya. Kalau melihat cuman sahnya ruku doang, membungkuk aja udah cukup. Bungkukin aja badannya, udah. Tangannya mau begini, nggak dibicarain di sini ya kan? Nggak, soalnya memang yang menjadi wajibnya ruku membungkuk. Hanya membungkuk udah cukup. Tangan mau begini lagi ruku terserah, boleh. Mau lagi gini lepas aja terserah. Ya, pokoknya jadi utama dari ruku adalah yanhani, yaitu membungkukkan diri, membungkuk badan tuh, bungkuk. Segimana minimalnya batasan udah disebut itu adalah ruku. Bihaisu tanalu rohata huruf batahi. Wah, ini yang disebutin di sini yang dibilang minimal ruku ya, yang bisa dibilang oh ini tuh ruku udah cukup. Nah ini hanya ditulis begitu doang ya di kitab itu. Jadi ruku itu dengan cara membungkuk sekiranya membungkuknya itu benar bisa dikatakan itu ruku sekiranya telapak tangan rohatah. Jadi ini rohatah nih. Rohatau ini namanya apa sih? Perut telapak ya? Apa sih? Perut telapak. Ya, telapak tangan kan ini bisa telapak tangan ya. Bisa disebut ini kaf telapak tangan. Nah kalau ininya namanya roha. Nah ininya nih tuh. Kalau yang ini namanya asobiun jari. Nah kira-kira kalau tangan misal ya, sekira-kira tangan udah nyampe ke sini, kira-kira kalau kita tangan kesiniin nyampe, nah itu udah cukup ruku ya. Bukan berarti harus ditangkap, enggak, tapi kalau ini tuh diginiin udah cukup ya. Telapak cukup, kalau jari nggak cukup, belum ya. Telapak berarti tuh, berarti kalau begini cukup udah nih. Ruku begini aja nggak apa-apa. Enggak, tadi hanya ukuran. Kira-kira kalau ini diukur begini nyampe. Kira-kira kalau perut telapak tangan mau megang lutut bisa. Itu maksudnya bihaisu. Nah bahasanya aja bihaisu itu umpama lah. Seumpamanya telapak tangan mau megang lutut bisa. Nah itu berarti udah cukup ruku segitu. Itu jadi ruku itu cukup dengan yanhani, Nah tangan belum bicarakan tangan. Nah berarti yang wajibnya hanya itu, bungkuk udah cukup. Tangan mau begini terserah. Pala mau begini terserah. Yang penting benar. Soalnya ini yang wajibnya emang gitu, membungkuk. Tangan begini ruku terserah, nggak apa-apa. Begini juga boleh. Tanah segini. Mana ini? Nggak apa-apa. Jadi yang dibicarain di sini yang batas minimal ruku lah ya. Bukan batas minimal mungkin. Ini hanya dibilang gugur. Itu tuh bisa dibilang ruku, batas ruku itu kayak gitu. Yaitu sekira-kira perut telapak tangan bisa menyentuh lutut kalau mau menyentuh. Nah, bahasanya begitu. Kalau mau menyentuh. Bukan berarti nggak harus. Pokoknya jadi ini membicarakan batasan bungkuk yang bisa dikatakan ruku. Gitu. Berarti ntar nyambungnya ke rukun sholat yang ketiga yaitu berdiri. Kalau berdiri, nah kemarin berarti kan batasannya berdiri yaitu apakah itu bisa dikatakan berdiri apa ruku? Batasannya ini. Berarti kalau kira-kira membungkuknya deket ke ruku, berarti itu bukan berdiri. Belum.
Tapi kalau gini nih, tuh. Kita sehat, nggak apa-apa, cuman nggak tahu ngapain. Mules kali. Nahan mules. Bungkuk aja gitu begini. Nah, ini dekat ke ruku apa dekat ke diri? Begini. Oh, dekat ke diri. Dekat ke diri, berarti masih sah, masih bisa dikatakan qiyam, masih bisa dikatakan berdiri, masih sah begitu berdiri. Tapi kalau udah dekat ke batasan tadi, sekiranya apa? Ruku itu apa? Sekira-kira perut telapak tangan bisa menyentuh lutut. Nah, sebelum kita dekat ke situ, kalau kita bungkuknya dekat ke patokan tadi, itu nggak bisa dikatakan berdiri, tapi itu udah mendekati ruku, gitu. Nah, berarti nyambung sama batasan kita berdiri. Disebut berdiri itu gimana? Nah, nyambung sama batasan ruku. Ruku aja batasannya apa? Sekira-kira perut telapak tangan bisa menyentuh lutut kalau emang mau dipegang. Berarti gini, tuh berarti segimana? Tuh gini ya. Nah, ini ruku udah jadi tuh segini. Padahal nggak lurus ya, nggak lurus. Nah, ini belum menceritakan fadilah yang lebih utama mana, yang lebih utama belum. Ini lagi ngejelasin yang sudah bisa dikatakan ruku itu seperti apa, yaitu perut telapak tangan sekiranya bisa menyentuh lutut kayak gini. Tuh segini nih. Ini lutut nih, segini, udah. Berarti gini aja udah bisa dikatakan dulu ruku. Misalkan kita nggak bisa, udah gini aja udah cukup gitu. Ini belum menceritakan yang lebih bagus gimana, enggak ya? Belum. Nah, ruku cukup segitu. Yaitu apa? Bihaisu tanalu rohatahu rukbataihi. Sekira-kira perut telapak tangan bisa menyentuh lutut, bisa memegang lutut kayak gitu. Gitu. Bihaisu tanalu rohatahu. Gitu. Ya, itu minimal ruku lah ya. Minimal ruku itu segitu. Jadi ruku itu patokannya adalah, ruku itu apaan sih? Badan ente bongkok, itu dulu ruku gitu. Itu namanya ruku. Namanya ruku itu. Nah, tapi lebih jelas segimana patokannya bungkuk itu, yaitu sekira-kira perut telapak tangan bisa menyentuh lutut kita, bisa menyentuh. Gitu sekiranya. Bisa menyentuh, itu minimal ruku. Nah, baru diceritain kesunahannya, ya kan? Nggak ada di situ, dengerin aja. Wa sunnah fir ruku'i taswiyatu zohrin wa unukin. Nah, dalam ruku itu ada kesunahan juga ya. Kesunahan ruku itu bagusnya itu apa? Punggungnya itu sama lehernya itu taswiyah. Taswiyah itu rata. Tuh. Rata ya. Bi ayyumiddahuma hatta yasiro kasofiha. Saking ratanya itu seperti kelihatannya itu kayak papan. Ya, kita sholat yang nggak perlu bawa meteran, pokoknya sekira-kira lurus aja gitu ya. Punggung sama punduk itu lurus, ya, lurus. Itu sunahnya itu meluruskan punggung dan pundak, dan leher. Punggung, ini nih, zohrun tuh ini nih, ya, zohrun. Ini kan ini kan ada tulangnya. Nah, itu tuh lurus begitu tuh, lurus. Sama lehernya juga lurus. Berarti leher menghadap ke bawah, nggak gini ya. Kalau gini berarti mengkong. Berarti lurus, iya. Tuh. Lihat ke tempat sujud. Lurus tuh. Dari sini, dari tulang lah ya sini. Apa sih ini namanya? Pundak ya. Punggung lah ya. Zohrun itu punggung lurus sama leher juga lurus, kepala, leher. Itu lurus, itu sunnah. Wa akhdhu rukbataihi. Nah, ini baru kesunahan selanjutnya dalam ruku, yaitu memegang dua lutut. Baru berarti nggak megang juga udah cukup, nggak apa-apa sebenarnya, tapi bagusnya itu dipegang lututnya, dipegang ma'an nasbihima, serta apa ya, meluruskan lutut. Jadi lutut tuh jangan dibengkokin, ditegakin. Nasbi itu tegak. Ma'an nasbihima, serta dengan menegakkan lutut. Jadi kalau ruku tuh lurus nih tuh.
nggak mencong, lurus, nggak begini tuh, no. Nggak ya, ini kan bengkok tuh, ya tuh, tapi lurus, jejekin, jejek, ma'anas bihima, dengan menegakkan, tegakin lututnya, jangan dibengkokin, tapi nasbi, tegakin, watafrikihima, dan apa, memisahkan lututnya. Jadi lututnya itu, ini kalau buat laki ya, dipisah kayak gini lututnya, sama lutut satu ke lutut yang lain ada jarak, tafrik, dipisah, ada jarak, dikasih jarak, nggak nempel lutut satu sama lutut yang lain ya. Tuh, jadi lutut kita itu dicengkram sama lengan kita, dikafahi dengan telapak kita dicengkram ya, dipegang. Terus ma'a kasfihima, dengan membukakan tangannya. Nah, jadi tangan tuh jangan diginiin, kepel. Gini. Nggak, ini pegal kali. Jangan, enggak. Kasfi itu kasfun. Dibuka diginiin. Dibuka ya, ma'a kasfihima, watafrikin, watafarikotin watafarikoti asobi'iha, dan direnggangkan jari-jarinya. Jadi jari itu direnggangin, jangan dinepetin. Ini kalau dalam ruku. Soalnya kenapa? Kalau dalam sujud dia tuh begini bagusnya. Bagusnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Begini juga sasa aja, cuman lebih bagusnya. Iya, kalau sujud ntar beda. Iya, beda sama pas sujud. Nah, kalau lagi ruku ditafrik, direnggangin. Tuh, nih, tuh segini. Tafrik. Ya. Tafrik. Nah, tafrikon wasaton, katanya rengganginnya sedang. Jangan terlalu lebar. Ya, jangan terlalu lebar. Jangan terlalu tutup, tapi sedang. Tuh, segini. Sama kayak kita kemarin takbiratul. Nah, jangan terlalu dempet begini atau lebar, tapi wasaton, tafrikon wasaton, sedang wasaton itu segini gitu ya, tuh gini, jangan begini atau dapat banget tapi sedang begini tuh ya, sedang aja, sedang, nggak usah ini berapa. Aduh, gue bawa penggaris nih, set nih 2 cm, sedang sama semua. sedang aja, sedang. Beda nanti sama sujud. Kalau sujud apa, dirapetin begini, rapet, renggangin ya, renggangin tuh. Nah, jadi gitu. Terus berarti apa namanya, jari-jarinya pertama tangannya harus dibuka, bagusnya diginiin, jangan dikepel tapi kasfun, dibuka. Terus setelah dibuka juga jangan rapet, tapi tafrikon wasaton, sedang segini. Tuh. Dan apa tadi, lututnya harus nasbi, tegak, ditegakin, jangan dibengkokin kayak gini ya. Ini kayaknya mules. Mules. Nah, itu dia ruku. Iya. Ya. Boleh tuh dipakai itu lurus papan. Gini ya. Iya. Nah, itu ya, jejak itu. Iya, benar. Ya, ini namanya nasbi. Nasbi itu ditegakin lututnya, jangan bengkok. Coba yang salah gimana? Coba. Nah, ini salah. Salah datu. Iya, masih dah. Nah, ini yang benar, ditegakin. Nah, terus masalah tangan pertama harus dibuka, jangan dikepel. Ini yang benar. Nah, ini yang salah gimana? Nah, ini nggak boleh dikepel. Yang bagusnya kasfun, buka. Nah, bukanya juga jangan rapet. Nah, setelah itu kesunahan selanjutnya yaitu jari antara jari satu yang lainnya, yaitu ada renggang. Ini yang benar, renggang. Seperti takbiratul ihram direnggangin. Jangan terlalu rapet. Coba yang salah gimana? Nah, jangan terlalu licin. Iya. Terus jangan terlalu lebar. Yang salah gimana? Jangan terlalu lebar. Jangan. Itu sambil ngurut juga kayaknya. Biar enak. Nah, yang sedang gimana?
Nah, terus ini juga nah, ini iya benar lurus. Nah, ke tempat sujudin sujudnya di sini. Nah, rada lurusin. Nah, iya, bagus sudah benar. Bagus. Nah, gitu. Nah, kita sekarang yang udah bisa dikat minimal ruku. Tadi gimana? Sekiranya tangan bisa nyampe lutut, mana ilustrasi. Nah, telapak tangan ya, jangan jari. Nah, gini aja udah jadi ruku segini aja udah jadi, walaupun beratnya udah jadi, udah bisa disebut ruku. Ya, udah bungkuk. Yang penting ruku itu bungkuk. Nah, itu segitu aja udah cukup, walaupun enggak sempurna. Ini hina. Lah doang, maksudnya lurus lah gitu. Terus selanjutnya udah rata, megangnya lutut, sunahnya dipegang. Oh, berarti enggak megang lutut sah rukunya, bisa nggak apa-apa ya, lagi ruku nggak megang lutut nggak apa-apa. Jadi jangan heran ya, mentang-mentang kita ngaji mulu ada orang ruku yang begini, jangan heran, nggak apa-apa gitu. kalau yang udah ngaji malah lebih nggak negatif ke orang, ya kan. Udah mau lagi ada yang ruku orang begini, nggak apa-apa gitu. Sampai tulang kering tangannya. Oh, ini ya, itu makruh, ntar ada di depan tuh makruh tuh, sampai begini. Malah jadi bagus. Iya sampai soalnya lebih dari iya. Kalau sedekah lebih bagus. Nah, iya itu ya. Nah, punggung dan leher rata sejajar, terus sunahnya lagi lutut dipegang. Oh, berarti nggak apa-apa nggak megang lutut lagi ruku, nggak apa-apa, cukup. Yang penting bungkuk dah, badannya bongkok, udah itu ruku gitu, udah ngapa gitu ya. Terus dipegang lututnya, dipegangnya juga jari satu dengan jari yang lain ada direnggangin dikit. Jadi lagi sholat itu diatur ya, semua badan tuh ya, sampai jari-jari itu diatur lagi sholat tuh ya. Lagi sujud ya kan, lagi sujud kan jari-jarinya biar madepin ke kiblat tuh diatur. Jari-jari itu bahkan jari aja diatur lagi sholat kan. Diatur semuanya. Buat napak doang. Iya makanya. Terus lagi sujud juga jari-jari kan ditekuk gitu ya. Nih misalkan kaki ini lagi sujud begini kan. Iya. Tuh, biar apa? Madep kiblat. Nah, ujungnya madep kiblat. Gitu. Nah. Oh, berarti lagi sholat titik juga ke depan ini. Pakai tali gitu pinggang biar madep. Astagfirullah. Semuanya dia madepin kiblat. Semuanya dimadepin kiblat. Enggak gitu, enggak. Tetap untuk madep bawah aja. Madep naturalnya mungkin. Iya, seenaknya aja. Mau madep langit atas terserah. Mungkin waktu ya yang lagi dingin tuh biasanya ke atas ya. Ke kiblat biasanya. Subuh tuh kiblat dah tuh. Nah, itu mah kagak jari ya. Itu diatur tuh ya lagi sholat tuh, lagi sholat. Sholat juga semuanya itu sholat. Jari-jarinya juga sholat semua, ya kan? Iya, sholat juga semuanya, jari-jarinya. Nah, itu sunnah tuh. Terus dalam ruku banyak banget ya tuh. Kesunahannya ada lagi. Wa qaulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah, sunnah kalau lagi ruku baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah, itu kesunahan tuh. Kesunahan dalam ruku. Berarti nggak baca nggak apa-apa. Makanya jangan mikir apa-apa kalau ada orang diam lagi ruku, nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa ini kalau di diri ada sesuatu yang wajib gak? Sholat lagi diri ada yang wajib gak? Apa? Baca Al-Fatihah harus. Berarti kalau waktu diri nggak baca Fatihah sah gak? Enggak.
Terus apalagi duduk tahiyat. Tahiyat, di dalam tahiyat ada sesuatu yang wajib, benar, yaitu membaca tahiyat, ya kan, tahiyat sama salawat, ya kan. Tapi yang lain seperti apa, lagi ruku, lagi sujud, ya kan, itu apa, malah bacaan-bacanya nggak wajib, nggak baca juga nggak apa-apa. Kenapa? Ya kan? Karena diri sama tahiyat itu diri sama tahiyat itu menyerupai kegiatan aktivitas sehari-hari kita. Sedangkan seperti ruku, sujud, ya itu tempatnya hanya di sholat doang. Makanya kita lagi ruku atau sujud juga nggak baca apa-apaan juga sah nggak? Sah, udah. Yang penting gerakan sujudnya bagus, cukup. Ruku kita udah cukup, udah. Tapi nggak baca apa-apa sah, boleh-boleh aja, nggak apa-apa, nggak baca apa-apaan aja. Tapi kalau lagi diri ada kewajiban baca Fatihah. Terus juga lagi duduk tahiyat ada kewajiban tahiyat. Kenapa? Karena diri duduk itu tuh serupa, sama ya, sama dengan kegiatan kita sehari-hari. Nah, takut iltibas, takut itu karena itu serupa ya, serupa. Jadi harus ada pembeda. Coba diri kan kita bisa apa aja? Nah diri kita ngelayanin. Lagi sholat tuh, kan nggak gitu. Kok soalnya nggak baca Fatihah? Oh, berarti bukan lagi sholat. Nah, ada pembeda. Diri kan kita apa aja, diri juga kan? Diri. Nah, yang mana tuh diri itu sama sholat. Lagi sholat, enggak. Nah, nggak baca Fatihah berarti enggak lagi sholat. Gitu. Ada pembeda. Makanya ada kewajiban di situ. Wajib ada pembeda kayak gitu. Makanya ditaruh di situ wajib Al-Fatihah. Supaya kenapa? Pembeda dengan membedakan diri sholat sama diri kita lagi kebiasaan diri, kegiatan sehari-hari, ibadah sama non ibadah, qiyam ibadah sama qiyam non ibadah, sama yang bukan ibadah dibedain dengan apa? Al-Fatihah. Makanya dalam diri ada kewajiban, yaitu membaca Fatihah. Kenapa? Karena berdiri itu menyerupai kegiatan kita sehari-hari. Makanya sama nih sama diri biasa lagi ngantri diri. Nah, harus ada pembeda. Makanya ditaruh ada kewajiban di situ. Sama duduk juga. Kita kan duduk, ngopi juga duduk. Kita ngelihat orang duduk, wah lagi sholat tuh. Nah, enggak gitu kan. Kita lihat dulu dia kira-kira baca-bacaan enggak. Nah, atau kopi enggak. Nah, gitu. Nah, supaya ada pembeda atau karena duduk itu menyerupai kegiatan sehari-hari, kita duduk kan ngapain aja, duduk, ngopi duduk, ngobrol duduk, ya. Kalau sholat orang yang sakit sambil duduk, ayo gimana? Mau dikata lagi ngopi itu, ya kan? Nah, ada kewajiban di situ, yaitu baca tahiyat. Makanya dalam duduk ada kewajiban, yaitu tahiyat. Kenapa? Karena dalam duduk itu menyerupai kegiatan kita, gitu. Tapi kalau ruku ada kewajiban baca gak? Nggak ada. Yang penting hanya gerakan, bener? Hanya gerakan doang. Yang penting bungkuk gitu. Malah ini kesunahan tuh baru disebutin ya kan? Kesunahan ruku yaitu dianjurin baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Nah, sunnah ya. Terus dalam sujud juga wajib gak baca bacaan? Kenapa? Karena di luar sholat nggak ada berarti kalau kita ngeliat orang sujud berarti dia lagi. Tapi sekarang orang-orang sujud aja, nggak boleh. Ya kan, sujud itu sujud itu satu-satunya kegiatan yang hanya dilakukan di sholat. Ruku mungkin masih diikhtilafkan, masih pro kontra. Oh, nggak apa-apa dah, ruku juga kebiasaan kita juga menghormati, ya salin kita ruku juga menghormati orang masih. Tapi bersujud bener-bener. Nah, ya kan, ruku sujud itu hanya dalam sholat. Makanya di dalam ruku atau sujud nggak ada bacaan wajib yang ditentuin. Bacaan wajib nggak ada. Kenapa? Karena nggak menyerupai kegiatan kita sehari. Orang kita ngelihat orang ruku, oh itu lagi sholat. Kita nanyain lagi gak itu lagi apa tuh?
kita ngelihat orang ruku, ngelihat orang sujud, nggak pasti kita ya langsung nilai dia lagi sholat. Tapi kalau kita lihat orang lagi berdiri, banyak kemungkinan bisa lagi asroko, lagi mahul qiyam, atau bisa sholat. Harus ada pembeda, makanya ada kewajiban di situ gitu. Itu. Nah, kesunahan selanjutnya dalam ruku yaitu membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha besar dan segala puji bagi Allah. Salasan 3 kali. Tuh, lil ittiba'i. Kenapa ini kita baca begini? Kenapa kita ada bacaannya nih? Lil ittiba'i karena nurutin Nabi. Ittiba itu kan nurutin Nabi.